Sampurasun. Saudara, biasanya saya pidato tanpa teks panjang, tapi karena saya agak flu sehingga improvisasi tidak bisa banyak dilakukan, sehingga ini ditulis. Tapi isinya sama saja akan saya bacakan. Saudara, hari ini 9 Desember 2023 kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini merupakan momen yang tepat bagi kita untuk melakukan refleksi sejauh mana pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan, dan upaya apa lagi yang harus dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan lebih cepat dan lebih baik. Orasi kebangsaan saya hari ini saya lakukan di Bandung, kota bersejarah, kota dengan semangat patriotik yang tinggi, kota yang kuat akan budayanya, dan kota yang memberikan kontribusi tidak hanya kepada bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga kepada dunia. Ada 3 alasan Bung Karno memilih kota Bandung sebagai tuan rumah KTT Asia Afrika saat itu. Pertama, pada tahun 1926 Soekarno mendirikan Al-Khemene Studi Club di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesia Studi Club oleh Dr. Sutomo. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Alasan yang kedua, pada bulan Desember tahun 1930 di hadapan peradilan Landrat di kota Bandung ini, Bung Karno membacakan pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Pledoi yang mengupas kehidupan rakyat Indonesia di bawah penjajah ini disusun sendiri oleh Bung Karno dari balik penjara. Pledoi Indonesia Menggugat ini kemudian menjadi cikal bakal politik melawan kolonialisme dan imperialisme. Alasan yang ketiga, di bumi Parahyangan pada 30 Maret 1933, Bung Karno menyusun risalah mencapai Indonesia Merdeka yang berisi visi dan misi kemerdekaan Indonesia. Bandung, saudara, pada tahun 2012 saya masih ingat itu tanggal 5 Juni saya diundang ke Maroko untuk mewakili Mahkamah Konstitusi dari kawasan Asia menyampaikan speech di forum Mahkamah Konstitusi negara Asia Afrika yang berbahasa Prancis. Pada tahun 1955 saya menjadi utusan anak muda untuk ikut rombongan Maroko hadir ke Bandung menghadiri konferensi Asia Afrika. Dia merasa bangga dengan Indonesia dan Bung Karno. Bahkan dia pada waktu itu membuktikan kalau Pak Mahfud tidak percaya, saya akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Korupsi merusak demokrasi, merusak birokrasi, merusak aparat penegak hukum, bahkan juga merusak kehidupan agama dan berkeyakinan. Karena sering orang korupsi itu mencari dalil-dalil agama untuk membenarkan. Terus orang koruptor tertangkap itu kan sering yang biasanya pakai celana pendek keluar lalu tiba-tiba pakai jilbab datang ke KPK gitu kan, nengok suaminya, lalu ngajak kiai gitu memberitahu bahwa suaminya orang baik-baik gitu.
korupsi itu kejahatan. Di mana-mana kalau korupsi dianggap budaya, negaranya akan hancur. Berdasarkan hasil survei Transparansi Internasional, skor indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 dari skor 38 menjadi 34. 38 per 100 menjadi 34 dari skor 0 sampai 100. Itu drastis, karena untuk menaikkan satu aja itu susahnya bukan main. Satu naik, paling tinggi kita naik 2 gitu, tiba-tiba turunnya ke 4. Saudara, saya akan bicara tentang mencegah korupsi politik, karena tadi saya katakan hasil transparansi internasional, korupsi itu banyak terjadi di sektor politik dan demokrasi. Korupsi politik menjadi sumber bagi praktek-praktek korupsi lain. Sampai akhir tahun 2022 tercatat total 22 gubernur dan wakil gubernur, 154 bupati dan wali kota serta wakilnya ditangkap oleh KPK. Saudara, penegakan hukum saja tidak cukup untuk menghentikan korupsi. Oleh sebab itu diperlukan pencegahan, yaitu meningkatkan integritas partai politik dan transparansi akan akuntabilitas keuangan partai politik berbasis insentif yang berupa peningkatan bantuan keuangan oleh negara. Jabar korupsi. Jabar korupsi. Jabar korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua teman-teman yang hadir hari ini untuk menjemput Bapak Mahfud MD dalam waktu Hari Anti Korupsi Sedunia di Hotel Prianger mulai jam 9 sampai jam 12 siang. Kami Abah Landung 99 tahun ucapkan terima kasih dan mendukung penuh apa yang dicita-citakan oleh Bapak Mahfud MD sebagai Bapak yang sampai detik ini berkualitas tinggi dalam anti korupsi dan integritas dalam anti korupsi. Dan kami warga Jawa Barat, Abah Landung, mempunyai gel, yaitu jujur itu hebat, di mana seluruh masyarakat Jawa Barat kalau mengatakan korupsi mual, korupsi sadu yang tersudi, mual sadu tersudi ngajalankeun korupsi di Tatar Sunda ieu. Dan kabeh masyarakat Jawa Barat setuju sejak dulu kala juga bahwa kejujuran itu memang harus kita bina sehingga ada gel jujur itu hebat, di mana esina korupsi mal boom korupsi tersudi yang saja. Untuk itu kami mendukung Pak Mahfud untuk bisa menjalankan apa yang ada pada kata hati Bapak Mahfud untuk memberantas korupsi, utamanya di daerah
Jawa Barat dan seluruh masyarakat Jawa Barat mendukung Pak Mahfud untuk menjadi penjabat terutama di bidang anti korupsi. Semoga dalam anti korupsi hari ini anti korupsi sedunia mendapat korupsi maka Indonesia akan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Landung.